Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan nama saya Novira Suciatna dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bayi dari masa kehamilan sampai dia melahirkan dan usia 2 tahun. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang perjalanan, perkembangan pralahir dan kelahiran. Nah, di sini yang saya akan bahas dulu pertama itu adalah perjalanan perkembangan pralahir. Perkembangan kelahiran dibagi menjadi 3 periode. Pertama yaitu masa 10 hingga 14 hari kemudian, yang berakhir ketika telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Nah, selanjutnya yaitu 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan. Di sini embrio tersebut menjadi 3 lapisan sistem pendukung kehidupan, perkembangan dan bentuk sistem organ. Dan selanjutnya yaitu dari 2 bulan setelah pembuahan hingga sekitar 9 bulan atau sewaktu bayi lahir. Di sini adalah pembuahan janin. Maka masa ini sistem organ telah matang hingga taraf kehidupan dapat dipertahankan di luar rahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teratologi dan bahaya perkembangan kelahiran. Teratologi adalah bidang penelitian yang menyelidiki penyebab cacat bawaan kelahiran. Teman-teman tahu nggak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecacatan pada kelahiran itu apa aja? Nah, contohnya itu seperti mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter, meminum minuman alkohol terlalu banyak, dan merokok. Nah, itu bisa menyebabkan kecacatan pada kelahiran. Faktor lainnya seperti kurangnya nutrisi bagi ibu sehingga janin yang dikandunginya juga kekurangan nutrisi dan bisa juga stres. Selanjutnya proses kelahiran. Persalinan terjadi dalam 3 tahap. Pertama yaitu tahap pertama yang lamanya sekitar 6-12 jam bagi seorang wanita yang memiliki anak pertamanya adalah tahap terpanjang. Leher rahim lebar menjadi sekitar 10 cm pada akhir tahap pertama. Dan yang kedua yaitu tahap dimulai ketika kepala bayi mulai bergerak melalui leher rahim dan berakhir dengan munculnya bayi yang lengkap. Dan tahap yang ketiga yaitu adalah kelahiran plasenta. Nah, selanjutnya yaitu pasca kelahiran. Nah, di sini ibu harus bisa mengontrol tentang penyesuaian fisik, emosional, dan penyesuaian psikologis dan pererat ikatan pada sang bayi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan secara fisik dan kognitif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan secara fisik. Terlebih dahulu, di sini terbagi beberapa bagian. Pertama yaitu pola pertumbuhan. Nah, pola pertumbuhan ini ada beberapa urutannya dari atas ke bawah, terus dari pusat badan dan bergerak. Selanjutnya yang kedua yaitu tinggi dan berat badan. Nah, bayi yang tumbuh sekitar 1 inci per bulan pada tahun pertama dan hampir 3 kali lipat berat badan mereka dengan ulang tahun pertama mereka. Laju pertumbuhan melambat pada tahun keduanya. Dan selanjutnya adalah otak. Otak salah satu perubahan paling dramatis di otak dalam 2 tahun pertama kehidupan adalah dendritik. Selanjutnya yaitu tidur. Bayi yang baru lahir biasanya tidur sekitar 18 jam per hari pada usia 6 bulan. Dan yang terakhir adalah nutrisi. Bayi perlu mengonsumsi sekitar 50 kalori per hari untuk menambah berat badan mereka. Semakin banyak yang setuju bahwa dalam kebanyakan kasus pemberian ASI lebih unggul daripada pemberian susu botol bagi bayi maupun ibu. Meskipun penelitian harus dipertimbangkan berdasarkan korelasi. Selanjutnya pengembangan motorik. Di sini ada beberapa bagian. Pertama yaitu sistem dinamis tampilan. Di sini mungkin si bayi sudah termotivasi untuk meraih benda yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah refleks. Nah, refleks adalah gerakan atau perilaku
perilaku yang spontan dilakukan oleh bayi yang baru lahir seperti mengisap jempol contohnya. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar mencakup aktivitas otot besar seperti dia mengangkat bagian kepalanya gitu. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik halus. Nah, di sini adalah gerakan yang disetel dengan teliti dan hati-hati. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif. Di sini ada juga beberapa bagian. Pertama itu perhatian. Nah, perhatian ini sangat penting bagi perkembangan bayi, khususnya dalam peroleh bahasa oleh si bayi. Selanjutnya memori. Memori adalah retensi informasi dari waktu ke waktu. Bayi berusia 2 hingga 6 bulan dapat menyimpan informasi tentang gerakan persepsi motorik. Selanjutnya perkembangan bahasa pada usia 0-2 tahun. Pertama pada usia 0-4 bulan. Bayi terlahir sebagai pendengar. Setelah dia lahir, dia akan membuat kesimpulan akan suara ayah dan ibunya. Selanjutnya usia 4-6 bulan. Di sini bayi mulai berlatih untuk mengoceh. Selanjutnya usia 7-12 bulan. Di sini ocehan si bayi akan mulai terdengar sedikit agak lebih jelas dan akan mengulangi kata tersebut. Selanjutnya 13-18 bulan. Begitu ia bisa mengeluarkan kata pertamanya, maka ia akan lebih sering menggunakannya. Selanjutnya pada usia 19-24 bulan. Rata-rata bayi mengalami ledakan bahasa pada usia ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional pada masa bayi. Pertama yaitu perkembangan emosi dan kepribadian. Perkembangan emosi adalah perasaan atau mempengaruhi yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan atau interaksi yang penting baginya. Selanjutnya ada temperamen atau perangai. Nah, di sini adalah perbedaan individu dalam gaya perilaku, emosi, dan cara khas untuk menanggapi. Dan selanjutnya yaitu pengembangan kepribadian. Di sini bayi mulai mengembangkan pemahaman diri pada usia sekitar 18 bulan. Selanjutnya orientasi sosial atau pengertian dan karakteristik. Yang pertama adalah orientasi sosial atau mandiri. Di sini bayi mulai berani bertatap muka dengan seseorang yang sedang bersamanya seperti perawat, ibu, atau siapapun itu. Di sini terjadi pada usia 2-3 bulan. Berikutnya yaitu keterkaitan dan pengembangan. Maksudnya di sini adalah ikatan emosional yang erat antara dua orang. Sewaktu masih bayi, kenyamanan dan kepercayaan untuk komunikasi sangatlah penting. Dan selanjutnya perbedaan individu dalam keterkaitan. Di sini bayi-bayi yang diasuh oleh pengasuh biasanya sang ibu sebagai dasar yang aman untuk mereka. Di sini ada 3 jenis rasa aman, yaitu mereka dengan cara menghindari, menolak, dan tidak teratur. Selanjutnya konteks sosial seperti keluarga. Di sini keluarga atau orang tua menggunakan berbagai metode untuk mengelola dan membimbing perilaku si bayi. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.